Kembali di berita utama bersama saya Jihan Novita. Saudara, di tengah jeda yang disebut gencatan senjata, warga Gaza menjalani puasa di bulan Ramadan dengan penuh kecemasan. Di sela-sela reruntuhan bangunan dan tenda-tenda pengungsian yang berdiri seadanya, mereka tetap menyambut bulan suci dengan doa dan berpuasa. Di antara ketakutan dan harapan, mereka tetap bersujud. Dalam gencatan senjata itu, serangan militer Israel masih menggempur hingga menghilangkan nyawa warga sipil di bulan suci ini. Damai bagi warga Gaza seperti seutas benang yang mudah putus. Perlahan-lahan mulai dibersihkan untuk menyambut Ramadan. Di tengah puing-puing bangunan yang mengelilingi, warga Gaza tetap menjalankan puasa. Saat azan maghrib berkumandang, waktu berbuka puasa tiba. Mereka bergegas untuk menyantap makanan seadanya. Di Gaza, berbuka puasa bukan hanya tentang melepas dahaga, tetapi juga bertahan tentang menjaga iman di tengah kehancuran dan tentang harapan yang tetap menyala meski segalanya terlihat nyaris padam. Warga Palestina antre di pos pemeriksaan Kalandia. Ini dilakukan karena pemerintah Israel membatasi jumlah jemaah Palestina yang dapat melaksanakan sholat Jumat. Saudara, gencatan senjata itu tidak benar-benar membuat warga Gaza tenang. Bahkan di saat bulan Ramadan, suara dentuman dari serangan militer Israel itu masih kerap terdengar. Situasi itu membuat kekhawatiran tak pernah benar-benar pergi, sehingga membuat warga Gaza menjalani Ramadan dengan dua perasaan sekaligus, harapan akan damai dan ketakutan akan kehilangan yang berulang. Tentara Israel menewaskan seorang pria Palestina di kota Khan Yunis, Gaza Selatan pada Rabu, hari pertama Ramadan. Pihak Rumah Sakit Nasser di Khan Yunis menyatakan pemuda tersebut tewas akibat tembakan Israel di dekat bundaran Bani Suhela, timur kota tersebut. Saksi mata menyebut kendaraan militer Israel yang ditempatkan di Khan Yunis melepaskan tembakan hebat sejak dini hari. Pasukan Israel juga menembak di dekat Posor Morak di utara Rafah, Gaza Selatan. Sementara artileri menembaki daerah timur, kamp pengungsi Burej di Gaza Tengah. Untuk suasana yang jelas sekarang sedang memprihatinkan sekali, di mana memang di sekitar saya masih terdengar suara bom-bom ataupun bahkan suara tembakan-tembakan. Bahkan juga terdapat suara drone yang seringkali mengitari rumah ataupun tempat kerja kita. Dan juga terkadang terdengar suara jet tempur yang terbang di atas kita. Ini pada hari pertama Ramadan memang suara-suara bom atau tembakan bagi saya masih terdengar berkurang. Cuman tetap masih terdengar berbagai suara drone-drone yang mengitari. Dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump membentuk Board of Peace yang bertujuan mengawasi proses perdamaian antara Israel dan Hamas serta mengakhiri perang di Gaza. Indonesia menjadi salah satu anggota dari Board of Peace atau Dewan Perdamaian bentukan Donald Trump. Presiden Prabowo bilang Board of Peace sebagai upaya untuk mewujudkan perdamaian di Gaza, Palestina. Keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian ini juga mencakup persiapan kontribusi pasukan penjaga perdamaian dan dukungan lain dalam upaya stabilisasi di Gaza. Namun, saudara, Vatikan dan sejumlah negara Eropa menolak bergabung dalam Board of Peace, Dewan Perdamaian bentukan Donald Trump. Melalui Sekretaris Negara atau Menteri Luar Negeri Vatikan, Kardinal Pietro Parolin menegaskan Vatikan tidak akan bergabung dengan Board of Peace. Parolin menjelaskan
Keputusan itu didasarkan pada karakter khas tahta suci yang menurutnya berbeda dari negara lain. Dan saudara, berdasarkan pernyataan yang dikutip dari Kompas.com, Sekretaris Negara atau Menteri Luar Negeri Kardinal Pietro Parolin menyebut tahta suci tidak akan berpartisipasi dalam Dewan Perdamaian karena sifatnya yang khusus dan yang jelas berbeda dengan negara-negara lain. Parolin juga menyebut ada beberapa poin yang agak membingungkan. Ada poin-poin penting yang perlu dijelaskan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri rapat Board of Peace di Washington DC, Amerika Serikat. Pertemuan perdana ini sekaligus secara resmi meluncurkan BOP dan membahas pengesahan resolusi BOP yang akan menjadi kerangka dasar pelaksanaan rekonstruksi di Gaza. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memuji Presiden Prabowo Subianto atas kehadirannya di pertemuan KTT Board of Peace. Trump menyebut Prabowo sebagai sosok yang kuat dan cerdas. Indonesia, thank you very much. Indonesia. It's a great country. Thank you very much. Look at that man. Look how tough he is. You think it's easy dealing with him? Look at that face. You are a tough cookie. And we say it lovingly too. We need strength. You say, see, he doesn't mind. He's tough and he's smart. And smart is more important. Indonesia secara resmi ditunjuk sebagai wakil komandan pasukan stabilisasi internasional atau ISF dalam KTT Dewan Perdamaian Board of Peace di Washington DC, Amerika Serikat. Komandan ISF Jasper Jeffers mengungkapkan Indonesia termasuk dalam 5 negara pertama yang berkomitmen menerjunkan pasukan militer untuk mengawal gencatan senjata. Selain Indonesia, Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania juga akan mengirimkan personel mereka. Sementara Mesir dan Yordania akan menyiapkan polisi terlatih. Presiden Prabowo menegaskan kesiapan Indonesia bergabung dalam pasukan stabilisasi internasional atau ISF. Presiden Prabowo menyebut Indonesia bahkan sudah menyiapkan 8.000 personel militer untuk mengawal implementasi gencatan senjata dan perdamaian di wilayah Gaza. Presiden bilang pasukan perdamaian pendahulu akan diberangkatkan dalam waktu dekat. The achievements of the ceasefire is real. We commend this, and therefore we reaffirm our commitment to contribute significant number of troops, up to 8,000 or more if necessary. We are prepared to contribute the troops to take part actively in the international stabilization force to make this peace work. Thank you very much. Di Gaza, saudara, Ramadan bukan sekedar bulan suci tetapi juga menjadi saksi. Saksi atas kesabaran yang dipanjangkan, atas doa yang tak pernah putus, harapan yang tetap disemai meski tanahnya diguncang. Di tengah banyak keraguan, semoga pembentukan Board of Peace bisa benar-benar menjadi solusi nyata bagi kemerdekaan rakyat Palestina. Saudara, berita utama masih akan kembali seusai jeda dengan informasi mengenai seorang anak buah kapal dituntut hukuman mati usai kapal tempatnya bekerja membawa narkoba jenis sabu seberat 2 ton. Tetaplah di berita utama.